Kemarin kita sudah membahas pembagian hasil antara Zuofan dan Lei Yuting. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita Zuofan yang mulai dikenal dengan kekuatannya yang mampu membuat para tetua terkejut. Sebelum masuk cerita, jangan lupa untuk subscribe agar saya semakin semangat. Setelah pembagian hasil bersama Lei Yuting usai mengalahkan tetua Zen, Zuofan tampak lebih bersemangat dari biasanya. Senyum tipis terukir di wajahnya, setiap kali matanya tertuju pada sebuah kantong. Kantong yang berisi gagak dengan mata petir ungu yang berkilat samar. Namun di balik rasa puas itu, ada penyesalan yang membekas. Ia terlalu lengah, membiarkan Yang Ming melarikan diri begitu saja. Wajahnya mengeras, matanya menyipit tajam. Dalam hatinya, Zuofan sudah bertekad, jika aku bertemu dengannya lagi, tidak akan ada ampun. Beberapa waktu kemudian, di dalam paviliun Qianlong, berita mengenai penyerangan mulai menyebar cepat. Para murid melaporkan bahwa banyak korban gugun, terutama mereka yang berada di bawah tingkat penempaan tulang. Hanya para ahli di atas ranah itu yang berhasil selamat. Salah satu tetua kemudian bertanya tentang sumber ledakan besar yang terdengar malam itu. Namun tak seorang pun tahu pasti, sebab ledakan tersebut terjadi di wilayah penginapan keluarga Luo. Tanpa menunggu lama, beberapa tetua memutuskan untuk pergi menyelidiki langsung. Setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak mereka duga. Lei Yuntian, sang master dengan kekuatan di ranah Tian Shan, berdiri di depan penginapan keluarga Luo. Wibawanya terasa begitu kuat, membuat semua yang hadir tanpa sadar menahan nafas. Lei Yuntian memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Gunung Angin Hitam. Ucapannya membuat para tetua paviliun Qianlong saling berpandangan. Beberapa di antara mereka bahkan sempat mengira bahwa ledakan besar yang terjadi berasal dari kekuatan Lei Yuntian sendiri. Namun, keraguan itu segera sirna ketika Yuntian menjelaskan bahwa ledakan tidak ada hubungannya dengannya. Ia menambahkan bahwa Zuofan tengah dalam kondisi terluka parah dan masih menjalani masa pemulihan. Kabar itu mengejutkan para tetua. Mereka tidak menyangka bahwa serangan musuh telah mencapai wilayah penginapan keluarga Luo, tempat yang selama ini dianggap aman. Situasi menjadi semakin tegang ketika Nona Luo menanggapi kabar itu dengan tawa kecil. Ia menganggap luka Zuofan hanyalah akibat dari sifatnya yang terlalu berani. Dalam pandangannya, Zuofan selalu bertindak di luar nalar, berbicara besar seolah mampu melampaui 7 kekaisaran, padahal kenyataannya ia hanya manusia biasa. Bagi Nona Luo, luka yang dialami Zuofan hanyalah bukti dari kegilaannya sendiri, sebuah pengingat bahwa Zuofan hanya sosok yang tidak berguna. Penatua Long Qiu segera memarahi Nona Muda Long atas ucapannya yang tidak pantas. Suaranya berat dan penuh wibawa, membuat suasana di sekitar menjadi hening. Ia kemudian menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Lei Yuntian atas kelancangan muridnya. Namun, Lei Yuntian justru membalas dengan sikap rendah hati. Ia juga memohon maaf karena tidak mampu melindungi Zuofan dengan baik. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menembus ranah Tianxuan sehari sebelumnya. Sedangkan pihak yang menyerang adalah seorang master Tianxuan berpengalaman yang dikenal dengan sebutan Penatua Yun. Ucapan itu membuat semua yang hadir terkejut. Nama Penatua Yun bukanlah nama asing. Ia adalah sosok legendaris yang telah menembus ranah Tianxuan puluhan tahun lalu dan dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Mendengar hal itu, Long Qiu merasa kagum dan segera memuji Lei Yuntian karena mampu menahan serangan seorang tokoh sekuat Penatua Yun. Namun, Lei Yuntian langsung menggeleng, menepis pujian tersebut. Ia menjelaskan dengan jujur bahwa bukan dirinya yang berhasil mengalahkan Penatua Yun. Kebingungan pun muncul di wajah Long Qiu. Jika bukan Lei Yuntian, lalu siapa yang mampu membuat keluarga Luo selamat dari serangan sehebat itu? Lei Yuntian menarik napas panjang sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa semua yang hadir seharusnya berterima kasih kepada Zuofan. Sebab tanpa peran Zuofan, mereka yang kini berdiri dengan tenang, termasuk Nona Muda Long, mungkin sudah menjadi korban dalam serangan itu. Mendengar pernyataan Lei Yuntian, seluruh ruangan seketika terdiam. Wajah para tetua dan murid paviliun Qianlong menegang, sulit mempercayai apa yang baru saja dikatakan. Bagi mereka, kultivasi Zuofan masih terlalu rendah dibandingkan Penatua Yun yang telah lama berada di ranah Tianxuan. Rasa tidak percaya itu akhirnya dipecahkan oleh suara Penatua Long Qiu yang terdengar pelan namun tegas, menanyakan apakah benar Zuofan lah yang membuat Penatua Yun mundur dari pertempuran. Lei Yuntian menatap Long Qiu sejenak, lalu menjawab bahwa perkataan itu justru meremehkan Zuofan.
Para tetua yang mendengar ucapan itu semakin bingung. Bagaimana bisa dianggap meremehkan, padahal bagi mereka hal itu sudah sangat luar biasa. Namun sebelum sempat ada yang bertanya, Lei Yuntian melanjutkan penjelasannya. Dengan nada berat, ia mengungkapkan bahwa Penatua Yun bahkan tidak sempat untuk mundur. Ia mati di tangan Zofan tanpa menyisakan jasadnya sedikitpun. Kata-kata itu menghantam semua yang hadir seperti petir di siang bolong. Tidak ada yang percaya, namun tidak ada pula yang berani menyanggahnya. Mereka mulai mempertanyakan dalam hati bagaimana mungkin seseorang di tingkat seperti Zofan mampu membunuh seorang master Tianxuan berpengalaman. Di tengah keheningan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Suara yang santai namun penuh tekanan. Zofan muncul dengan langkah tenang, menatap ke arah mereka satu persatu. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa semua yang terjadi tentu saja ada hubungannya dengan Long Jiu. Sambil berbicara, Zofan mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Dari dalam cincin itu, sebuah tubuh tanpa nyawa jatuh ke tanah, mayat tetua Zen yang masih mengenakan jubahnya. Kejutan kembali menyapu seluruh ruangan. Para tetua terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka segera bertanya siapa yang membunuh tetua Zen. Zofan menatap mereka datar, lalu menjawab dengan tenang bahwa dialah yang membawa mayat itu ke hadapan mereka, dan siapa lagi yang bisa melakukannya kalau bukan dia sendiri yang menghabisinya. Zofan menatap Penatua Long Jiu dengan tenang. Lalu bertanya apakah tindakannya membunuh tetua Zen membuat sang penatua marah. Ia tahu bahwa Long Jiu menyimpan dendam pribadi terhadap tetua Zen, dan apa yang dilakukannya bisa saja dianggap sebagai campur tangan yang tidak seharusnya. Namun, berbeda dari dugaan banyak orang, Penatua Long Jiu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Justru sebaliknya, ia menundukkan kepala dengan rasa hormat, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Zuofan. Baginya, dendam yang telah lama membebani hatinya akhirnya terbalaskan, dan ia pun menganggap Zuofan seperti saudara kandung sendiri. Sebagai tanda penghargaan, Long Jiu memberikan sebuah pil pemulihan langka untuk membantu mempercepat penyembuhan luka Zuofan. Berbeda dengan reaksi hangat Penatua Long Jiu, nona muda Long yang sejak awal tidak menyukai Zuofan kembali menunjukkan ketidaksukaannya. Ia mencibir, mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah hasil keberuntungan semata, bukan kemampuan sejati. Suasananya sempat menegang, namun Zuofan tidak menunjukkan amarah sedikitpun. Ia menatap nona muda Long dengan tatapan dingin yang membuat semua yang hadir terdiam. Dengan suara datar namun tajam, Zuofan menjawab bahwa apa yang ia alami bukanlah keberuntungan, melainkan nasib buruk. Dalam waktu yang berdekatan, ia harus menghadapi 2 orang master di ranah Tianxuan. Meskipun ia berhasil mengalahkan mereka, luka yang ditinggalkan hampir merenggut nyawanya sendiri. Ia kemudian menatap langsung ke arah nona muda Long dan bertanya, apakah jika berada di posisinya, nona muda itu juga akan menyebut hal seperti itu sebagai keberuntungan? Zofan melanjutkan dengan nada sinis, membandingkan dirinya dengan nona muda Long. Ia berkata bahwa justru nona itulah yang beruntung, dikelilingi oleh para pengawal kuat namun hanya mampu menghadapi beberapa penyerang dari tingkat bawah dan lebih banyak berbicara daripada bertindak. Ucapannya menancap dalam, membuat wajah nona muda Long memucat. Tak mampu membalas sepatah kata pun, ia hanya terdiam di tempat, sementara suasana sekitar tenggelam dalam keheningan yang menegangkan. Setelah perdebatan mereda, 2 tetua pavilion Qianlong memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan melaporkan seluruh tragedi yang terjadi kepada markas besar. Sementara itu, Penatua Long Jiu memilih untuk tetap tinggal di penginapan keluarga Luo, menjaga Zuofan yang masih dalam masa pemulihan. Hubungan mereka terlihat semakin dekat. Bahkan kedua tetua pavilion Qianlong yang sempat menyaksikan kekuatan Zuofan, kini juga memanggilnya dengan sebutan saudara. Sebuah penghormatan yang membuat nona muda Long dan Long Jie hanya bisa terpaku dalam kebingungan. Bagi mereka, sulit membayangkan bagaimana seorang pemuda dengan usia seumur Zuofan bisa mendapatkan perlakuan setara dengan para tetua besar. Tak lama kemudian, Zuofan meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan karena ia ingin berbicara empat mata dengan Penatua Long Jiu.
Setelah ruangan menjadi tenang, Zuofan menatap Longjiu dengan senyum samar dan berkata bahwa ia ingin memberikan sebuah hadiah. Longjiu menatapnya heran, lalu dengan nada bercampur canggung dan hormat, ia menjawab bahwa bukan bermaksud meremehkan, tapi keluarga Long memiliki cukup banyak harta sehingga sulit membayangkan apa yang bisa dianggap bernilai oleh Zuofan. Ia sempat berpikir mungkin yang akan diberikan adalah formasi pelindung tingkat tinggi, sesuatu yang bahkan langka di seluruh kekaisaran. Namun Zuofan menggeleng pelan. Ia berkata bahwa jika yang diinginkan adalah formasi semacam itu, nilainya bisa mencapai 10 juta batu spiritual. Tetapi hadiah yang akan ia berikan kali ini jauh lebih berharga dari itu. Sambil berbicara, Zuofan mengambil sebuah kantong kecil dari dalam jubahnya. Begitu kantong itu dibuka, seberkas cahaya ungu berkilat dan seekor gagak dengan mata petir ungu keluar dari dalamnya. Burung itu menatap tajam, aura ganasnya terasa kuat, membuat Longjiu spontan terkejut. Ia segera menyadari bahwa gagak itu adalah milik tetua Zen dan kini berada dalam kendali penuh Zuofan. Penatua Longjiu menatap gagak bermata petir ungu itu dengan kagum. Ia membungkukkan sedikit tubuhnya dan mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Zuofan. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa mata emas petir ungu itu bukanlah milik pavilion Qianlong. Ia menuturkan bahwa mata emas petir ungu yang dimiliki gagak tersebut adalah bagian dari mata Dewa Petir, kekuatan langka yang konon hanya muncul sekali dalam beberapa abad. Ia sendiri menemukan mata itu secara tidak sengaja ketika berkelana di masa mudanya. Setelah beberapa saat, pembicaraan pun beralih. Penatua Longjiu mulai membahas 3 tempat paling berbahaya di seluruh dataran ini. 3 lokasi yang bahkan para ahli tingkat tinggi pun enggan datangi. Ia menyebutkan nama-nama tempat itu satu persatu. Ngarai Lole, Gunung Binyu, dan Gua Qianyan. Suaranya berubah serius ketika menasihati agar Zuofan tidak sembarangan menginjakan kaki di salah satu dari ketiganya. Setiap tempat memiliki bahaya yang melampaui pemahaman manusia biasa. Namun jika Zuofan tetap bersikeras untuk pergi, Longjiu tidak akan melarangnya. Ia hanya mengingatkan bahwa masalah utama bukan hanya bahaya di dalamnya, tetapi juga kesulitan untuk menemukan lokasi-lokasi tersebut. Ketiga tempat itu tidak memiliki posisi tetap di dunia ini. Mereka selalu berpindah. Hari ini bisa muncul di timur, namun keesokan harinya sudah bergeser jauh ke barat, seolah melawan logika ruang itu sendiri. Selain itu, setiap kali salah satu tempat itu muncul, selalu ada tanda yang menyertainya. Sebuah tornado raksasa yang menggulung langit dan bumi. Siapapun yang terlibat di dalam pusaran itu hampir mustahil untuk keluar hidup-hidup. Longjiu menatap Zuofan dengan tatapan dalam, berharap pemuda itu mengerti bahwa bahkan bagi seseorang sekuat dirinya, ada batas yang tidak seharusnya dilanggar. Zuofan yang mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba mengajukan pertanyaan, menatap penatua Longjiu dengan tajam. Ia bertanya bagaimana mungkin penatua Longjiu bisa selamat dan keluar dari salah satu tempat paling berbahaya di dunia itu. Pertanyaan tersebut membuat Longjiu tersenyum tipis. Ia tampak terkesan karena Zuofan langsung menebak bahwa dirinya pernah masuk ke salah satu dari 3 lokasi terlarang yang baru saja disebutkannya, Ngarai Lole. Dengan nada tenang namun mengandung kenangan pahit, Longjiu mulai bercerita. Dulu, ketika masih muda, ia pernah secara tak sengaja masuk ke dalam Ngarai Lole. Tempat itu dipenuhi pusaran angin hitam dan sambaran petir berwarna ungu yang menggulung langit. Begitu tornado raksasa itu muncul, tidak ada jalan keluar. Semua master yang bersamanya pada waktu itu tersapu oleh badai dan lenyap tanpa jejak. Petir ungu menyambar tanpa ampun, membakar tubuh dan jiwa mereka hingga tak tersisa apapun. Namun, keajaiban terjadi padanya. Salah satu sambaran petir ungu yang menghantam langsung mengenai matanya. Bukannya mati seperti yang lain, Longjiu justru tetap hidup, meskipun merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah matanya terbakar oleh api neraka. Dalam hati Zuofan terdiam. Ia segera mengingat isi dari salah satu bab dalam kitab 9 rahasia. Di dalamnya tertulis bahwa mata emas petir ungu adalah warisan dari kultivasi Kaisar Surga, terbentuk dari kekuatan ilahi di dalam pupil yang mampu menghancurkan segala sesuatu kecuali mata. Kini semuanya masuk akal baginya. Penatua Longjiu melanjutkan ceritanya dengan nada lirih namun mantap. Ia menatap jauh, seolah kembali melihat pemandangan mengerikan di dalam Ngarai Luolei pada hari itu.
Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berjuang melawan rasa sakit yang mengoyak pikirannya. Petir ungu terus menyambar, membakar tubuhnya dari dalam, dan rasa panas yang menyengat di matanya membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun, di tengah penderitaan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya. Suara seorang pria yang dalam dan bergema mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak ia mengerti. Tanpa sadar, Longju mengikuti irama mantra itu, mengulanginya dengan sisa nafas yang tersisa. Semakin lama ia melafalkannya, rasa sakit yang ia rasakan mulai mereda, berganti dengan kehangatan aneh yang menyebar dari mata ke seluruh tubuhnya. Di saat itulah badai di sekelilingnya berhenti, petir menghilang, dan pusaran angin raksasa yang menelannya tiba-tiba lenyap begitu saja. Ketika kesadarannya kembali, ia telah berdiri di tepi ngarai, sendirian, dengan mata yang kini bersinar keemasan disertai kilatan petir ungu. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi pemilik dari kekuatan langka yang disebut mata emas petir ungu. Namun, waktu terus berjalan, dan nasib membawa kisah itu ke arah yang lebih kelam. Setelah bertahun-tahun menguasai mata tersebut, kekuatannya perlahan menarik perhatian orang lain. Pada akhirnya, tetua Zen muncul dan mengambil paksa mata itu darinya. Dalam peristiwa itu, Longju kehilangan satu mata untuk selamanya, dan lebih buruk lagi, ia juga kehilangan ingatan tentang mantra kuno yang pernah ia dengar di dalam pikirannya. Tanpa mantra itu, ia tidak lagi mampu mengendalikan kekuatan mata emas petir ungu. Kini, ia hanya bisa mengenangnya sebagai bagian dari masa lalunya, kekuatan ilahi yang pernah menjadi miliknya, namun direnggut sebelum sempat ia pahami sepenuhnya. Zuofan mendengarkan setiap kata penatua Longju dengan penuh perhatian. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang yang mungkin akan gentar mendengar kisah tentang badai petir ungu dan suara misterius dari dalam ngarai, sorot mata Zuofan justru memancarkan semangat yang semakin menyala. Di balik ekspresinya yang tenang, pikirannya berputar cepat, menimbang makna dari setiap detail yang baru ia dengar. Dalam hatinya, Zuofan menyadari satu hal yang pasti. Tempat seperti Ngarai Lolei tidak mungkin sekadar fenomena alam biasa. Jika mata emas petir ungu benar-benar merupakan warisan Kaisar Surga, maka di dalam ngarai itu pasti tersimpan peninggalan kekaisaran langit yang luar biasa. Baginya, hal itu bukan ancaman, melainkan kesempatan. Zuofan menggenggam tangannya erat. Ia tahu dirinya sudah memiliki Kitab Kaisar Iblis, sebuah warisan dari Kaisar Neraka yang memberikan kekuatan destruktif dan kemampuan melampaui batas manusia. Jika ia berhasil menemukan Ngarai Lolei dan memperoleh warisan dari Kaisar Surga, maka ia akan menguasai 2 dari 3 peninggalan para kaisar kuno yang telah lama hilang. Dalam pikirannya, hanya tinggal satu langkah lagi untuk menapaki jalur menuju kekuasaan tertinggi di dunia. 1 bulan pun berlalu sejak pertempuran besar yang mengguncang pavilion Qianlong. Selama waktu itu, Zuofan memilih untuk mengasingkan diri, beristirahat sekaligus memperkuat kultivasinya. Setelah sebulan penuh tanpa keluar dari tempat peristirahatan, ia akhirnya membuka mata. Aura kuat memancar dari tubuhnya, tanda bahwa kultivasinya telah menembus tingkat 5 pengumpulan Qi. Bersamaan dengan itu, Bloody Baby miliknya juga berkembang pesat, mencapai tingkat yang sama. Meski begitu, Zuofan tidak sepenuhnya puas. Di dalam hatinya, ada sedikit penyesalan. Ia menyadari bahwa jika saja ia sempat menyerap kekuatan dari 2 tetua lembah Yuming yang telah dikalahkannya di ranah Tianshuan, maka pencapaiannya saat ini bisa jauh lebih tinggi. Ia mengingat kembali urutan tingkat kultivasi di dunia ini, Body Foundation sebagai dasar, kemudian pengumpulan Qi, disusul penempaan tulang, lalu Tianshuan, dan puncaknya adalah God Vision. Jarak menuju puncak itu masih panjang, namun tekadnya tidak pernah goyah. Ketika Zuofan akhirnya melangkah keluar dari tempat peristirahatan, udara luar terasa berbeda. Tenang, namun penuh tatapan yang tidak biasa. Di jalan ia berpapasan dengan pengawal pribadi Lei Yuting. Begitu melihat Zuofan, pengawal itu langsung berlari tanpa sepatah kata. Zuofan hanya menatapnya heran. Awalnya ia berpikir mungkin pengawal itu masih trauma karena insiden masa lalu ketika Zuofan memaksanya tunduk dengan kekuatan dan tipu daya.
Namun, kebingungan Zuofan semakin dalam saat ia bertemu dengan pengawal pribadi Luo Yunxiang, dan orang itu pun melakukan hal yang sama, lari bertirit-birit begitu melihatnya. Zuofan terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah ia pernah berbuat salah kepada mereka. Namun seingatnya, tidak pernah sekalipun ia melukai pengawal Luo Yunxiang. Kebingungan itu hanya berlangsung sesaat. Ia akhirnya menghela nafas dan menggeleng pelan. Baginya urusan seperti itu terlalu kecil untuk dipikirkan. Tak lama setelah Zuofan meninggalkan tempat peristirahatan, pengawal pribadi Lei Yuting muncul di kejauhan. Kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, Lei Yuting berjalan dengan langkah tenang namun tampak penuh keyakinan, membawa nampan kecil berisi makanan. Begitu sampai di hadapan Zuofan, ia tersenyum lembut dan menyerahkan hidangan itu, kue kering berwarna keemasan dengan aroma manis yang menggoda. Ia menjelaskan bahwa makanan itu dibuatnya sendiri, khusus untuk Zuofan, agar tubuhnya cepat pulih setelah masa pemulihan yang panjang. Zuofan menatap kue itu sejenak sebelum mencicipinya. Rasanya lembut, hangat, dan penuh perhatian, sesuai dengan karakter Lei Yuting yang selalu tenang namun peduli. Ia memuji masakan itu dengan nada datar namun tulus, cukup untuk membuat wajah Lei Yuting sedikit memerah. Gadis itu tersenyum puas, lalu menambahkan beberapa kata lembut, menyarankan agar Zuofan lebih memperhatikan kesehatannya dan tidak terlalu memaksakan diri dalam berlatih. Namun, suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Dari arah yang berlawanan, langkah cepat terdengar mendekat. Luo Yunxiang muncul bersama pengawal pribadinya, membawa nampan serupa di tangannya. Wajahnya tersenyum sopan, tapi matanya jelas menantang ketika melihat Lei Yuting sudah lebih dulu berada di sana. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan hidangan miliknya di meja. Namun hidangan Luo Yunxiang terlihat berbeda, bahkan menyeramkan. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah. Zuofan bisa merasakan hawa persaingan yang halus tapi jelas antara kedua wanita itu. Keduanya tampak berusaha menampilkan diri sebaik mungkin, masing-masing membawa makanan buatan tangan sendiri dengan maksud yang sama, menunjukkan perhatian kepada Zuofan. Zuofan sebenarnya tidak terlalu memahami apa yang sedang terjadi di antara kedua wanita itu. Bagi dirinya, makanan hanyalah makanan, dan perhatian seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Namun setelah menimbang sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk mencicipi hidangan buatan Lei Yuting terlebih dahulu. Dengan alasan Lei Yuting datang lebih dulu. Suapan pertama langsung membuatnya mengangguk kecil. Rasa kue kering itu lembut dan manis, pas di lidah, menunjukkan bahwa Lei Yuting benar-benar menyiapkannya dengan ketulusan. Ia memuji rasanya tanpa banyak kata, tapi cukup untuk membuat senyum di wajah Lei Yuting semakin merekah. Melihat itu, Luo Yunxiang tidak ingin kalah. Ia segera meminta Zuofan untuk mencoba masakannya juga. Dengan sopan, Zuofan menurut. Namun, begitu makanan masuk ke mulutnya, ekspresinya langsung berubah. Ia menelan dengan susah payah. Wajahnya menegang seolah menahan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Dalam hati ia berpikir, bahkan ramuan beracun yang pernah diminumnya memiliki rasa yang lebih baik daripada ini. Meski tidak bermaksud jahat, reaksi alami itu tidak bisa disembunyikan. Luo Yunxiang menunduk, kecewa, merasa malu atas hasil masakannya sendiri. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi canggung, hingga akhirnya adik Luo Yunxiang datang menghampiri. Bocah itu terlihat ceria, senang melihat Zuofan telah pulih sepenuhnya. Namun kegembiraannya tidak bertahan lama, karena Zuofan dengan nada datar meminta agar ia pergi saja dan makan masakan kakaknya. Perkataan itu membuat bocah itu tertegun, lalu menjawab polos bahwa kakaknya bahkan tidak tahu di mana letak pintu dapur, apalagi memasak. Ucapan itu membuat semua yang hadir terdiam. Wajah Luo Yunxiang memucat, lalu memerah karena malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi dengan cepat, menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Sementara itu, di kediaman utama Tujuh Kekaisaran, suasana pertemuan para tetua besar dipenuhi ketegangan yang sulit disembunyikan. Dua sosok terkemuka tengah berdiri berhadapan. Penatua Long Yifei dari Pavilion Qianlong dan Penatua Yuan Shan dari Lembah Yuming. Keduanya datang membawa laporan masing-masing, namun yang dibicarakan bukan sekadar laporan biasa,
melainkan tuduhan yang bisa memicu perang antar kekaisaran. Yuan Shan membuka pembicaraan dengan nada tajam, menuduh bahwa Pavilion Qianlong telah bertindak terlalu jauh dengan membunuh 2 tetua lembah Yuming. Ia menuntut penjelasan dan menuding Qianlong sebagai pihak yang memulai permusuhan. Namun, Long Yifei tidak tinggal diam. Dengan nada tenang namun tegas, ia menjawab bahwa tindakan itu dilakukan karena kedua tetua lembah Yuming tersebut telah memasuki wilayah Pavilion Qianlong tanpa izin. Menurutnya, tindakan itu bukan agresi, melainkan pertahanan yang sah terhadap pelanggaran batas teritorial. Pernyataan itu segera dibantah oleh Yuan Shan. Ia menegaskan bahwa para tetua lembahnya tidak bermaksud menyerang, melainkan hanya sedang menyelidiki kematian salah satu murid lembah Yuming yang mati secara misterius di wilayah kota Feng. Suara di ruangan semakin meninggi, hingga akhirnya Long Yifei kembali mengingatkan sebuah peristiwa lama, insiden di mana penatua Long Jiu dijebak dan kehilangan mata emas petir ungu. Ucapan itu membuat suasana semakin berat, seolah membuka luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Ketegangan berlangsung hingga akhirnya pemimpin tertinggi 7 kekaisaran mengetukkan tongkatnya, memerintahkan semua pihak untuk diam. Dengan suara datar namun berwibawa, ia menyatakan keputusan akhir. Baik Pavilion Qianlong maupun lembah Yuming sama-sama bersalah karena telah bertindak tanpa izin dan melanggar perjanjian antar kekaisaran. Sebagai hukuman, mereka berdua tidak diizinkan memasuki kota Feng untuk sementara waktu. Semua pihak diperintahkan untuk kembali ke wilayah masing-masing dan menahan diri agar konflik tidak semakin meluas. Namun di balik keputusan yang tampak adil itu, pemimpin 7 kekaisaran menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Lembah Yuming tidak mungkin mengambil langkah sejauh itu tanpa perintah rahasia. Ada sesuatu yang sedang mereka cari, sesuatu yang cukup penting hingga membuat mereka rela melanggar perbatasan dan menantang keseimbangan antar kekaisaran. Saat semua tetua meninggalkan ruangan, pemimpin itu menatap kedua penatua dan bergumam pelan. Rencana yang telah lama disembunyikan tampaknya harus segera dimulai. Bayangan konspirasi besar yang melibatkan 7 kekaisaran kini mulai bergerak dalam diam, menyelimuti dunia kultivasi dengan rahasia dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Pavilion Qianlong, suasana sore yang tenang mendadak berubah ketika seorang pemuda bertubuh gendut datang bersama rombongan pengawal. Langkahnya berat namun penuh percaya diri, dan aura spiritual yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa kultivasinya berada sedikit di atas Zuofan. Meskipun masih berada di ranah yang sama, tingkat kekuatannya lebih tinggi, cukup untuk menandakan bahwa ia bukan orang sembarangan. 2 pengawal di belakangnya juga memancarkan tekanan yang tidak kalah kuat, menandakan mereka berasal dari keluarga berpengaruh. Pemuda itu berhenti di halaman utama Pavilion Qianlong. Pandangannya langsung tertuju pada Zuofan yang kebetulan sedang melintas. Dengan nada so akrab, ia bertanya apakah Zuofan adalah salah satu murid Pavilion Qianlong. Namun Zuofan menjawab dengan santai bahwa dirinya bukan bagian dari pavilion, meski memiliki hubungan dekat dengan orang-orang di dalamnya. Jawaban itu membuat si gendut sedikit terkejut, namun ia segera menampakkan senyum lebarnya, memperlihatkan sikap ramah yang terasa dibuat-buat. Tanpa basa-basi, pemuda itu berkata bahwa ia datang untuk menemui nona muda Long Nui. Ia meminta agar Zuofan menyampaikan pesannya, bahwa jika Long Nui tidak bersedia menemuinya, maka ia akan menunggu di luar pavilion, bahkan bermalam di sana hingga Long Nui keluar sendiri. Mendengar itu, mata Zuofan menyipit sedikit. Ia memperhatikan gerak-gerik si gendut dan segera menyadari sesuatu. Dari nada suaranya yang berlebihan hingga senyum gugup yang terselip di wajahnya, semuanya terlalu jelas untuk disembunyikan. Zuofan akhirnya paham, pemuda ini bukan datang untuk urusan resmi, melainkan pengejar cinta yang datang dengan niat menggoda nona Long Nui. Sebuah senyum licik perlahan muncul di wajah Zuofan. Dalam pikirannya yang penuh tipu daya, benih keisengan langsung tumbuh. Ia berpikir bahwa mungkin kedatangan pemuda gendut ini bisa menjadi hiburan kecil setelah masa pemulihan yang panjang. Tanpa menunjukkan niat aslinya, Zuofan menunduk sopan dan berkata akan menyampaikan pesannya dengan segera. Sementara di balik pikirannya, ia sudah mulai merancang sesuatu yang pasti tidak akan dilupakan oleh si gendut pengejar cinta itu dan juga Long Nui. Zuofan melangkah masuk ke dalam Pavilion Qianlong dengan langkah santai. Senyum licik masih terlukis di wajahnya. Di tengah perjalanannya tanpa disengaja, ia berpapasan dengan nona muda Long Nui. Gadis itu baru saja keluar dari ruang pelatihan,
namun ekspresinya langsung berubah begitu melihat Zhuo Fan. Meski wajahnya tetap tenang, sorot matanya memancarkan ketidaksenangan yang jelas. Zhuo Fan berpura-pura ramah, seolah tidak menyadari perasaan kesal dari gadis itu. Ia menanyakan kabar dengan nada ringan, namun dari tatapan Long Nui yang dingin, Zhuo Fan tahu bahwa kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Ia juga menyadari bahwa gadis itu masih menyimpan kekesalan sejak kejadian sebelumnya. Setelah beberapa basa-basi yang tidak berarti, Zhuo Fan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan penatua Long Ju. Long Nui menjawab dengan wajah kesal bahwa sang penatua sedang tidak ada di tempat. Dan dari ekspresi wajahnya, Zhuo Fan dapat memastikan bahwa itu bukan kebohongan. Setelah memastikan keadaan, pikirannya yang penuh keisengan kembali bekerja. Ia menyampaikan bahwa ada seorang pria tampan yang tengah menunggu di luar paviliun. Seseorang yang bahkan bersedia menginap di luar jika Nona Long tidak keluar menemuinya. Dalam hatinya, Zhuo Fan menahan tawa, membayangkan reaksi yang akan muncul setelah itu. Ia tahu betul bahwa pemuda gendut yang datang tadi pasti tidak sesuai dengan gambaran tampan yang ia sebutkan. Sambil berpura-pura serius, Zhuo Fan menambahkan nada menggoda dalam setiap gerakannya, memperhatikan dengan seksama perubahan raut wajah Long Nui. Dari rasa bingung, berubah menjadi curiga, lalu kesal. Dalam hati, Zhuo Fan menikmati pemandangan itu, merasa terhibur oleh keisengan kecilnya. Bagi orang lain, mungkin ini hanya permainan sepele. Tapi bagi Zhuo Fan, melihat seorang gadis keras kepala seperti Long Nui kehilangan ketenangannya adalah hiburan yang cukup menyenangkan setelah sebulan penuh berlatih tanpa jeda. Nona muda Long akhirnya keluar dari paviliun Qianlong setelah menerima kabar dari Zhuo Fan. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran, langkahnya cepat dan penuh emosi. Namun begitu melihat siapa yang menunggunya di luar, amarahnya langsung meledak. Sosok yang berdiri di depan gerbang bukanlah pria tampan seperti yang dibayangkannya, melainkan pemuda gendut dengan wajah bulat dan senyum kikuk yang sudah lama dikenalinya. Seketika ekspresi Long Nui berubah menjadi kesal dan jengkel. Ia menolak mentah-mentah kehadirannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menikah dengan pemuda itu. Suaranya menggema di halaman paviliun, membuat para murid yang mendengar menunduk diam, takut terseret dalam amarahnya. Pemuda gendut itu tampak terpukul, namun tidak menyerah. Dengan wajah sedih, ia mulai menjelaskan bahwa sejak berusia 10 tahun, ia telah melamar Long Nui berkali-kali. Kini usianya hampir mencapai 20 tahun, dan selama 1 dekade penuh ia tidak pernah berhenti mencoba. Setiap kali ditolak, ia tetap datang kembali dengan harapan yang sama. Kata-katanya mengandung ketulusan yang jarang terlihat dari sosoknya yang ceroboh. Ia bahkan bertanya dengan nada putus asa, apakah Long Nui sama sekali tidak tersentuh oleh usahanya yang tulus itu. Tepat pada saat suasana menjadi tegang, langkah ringan terdengar mendekat dari arah dalam paviliun. Zhuo Fan muncul dengan wajah datar namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Ia menatap pemuda gendut itu sejenak, lalu menatap Long Nui. Long Nui semakin kesal dengan tingkah Zhuo Fan yang terus memancing situasi. Setiap kata dan gerakannya terasa seperti ejekan halus yang membuat darahnya mendidih. Namun di tengah amarah itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di pikirannya. Jika Zhuo Fan ingin bermain-main, maka kali ini dia yang akan membalikan permainan. Dengan sikap tenang yang dibuat-buat, Long Nui menatap pemuda gendut di depannya dan menjelaskan bahwa ia memahami ketulusan hatinya. Ia mengakui bahwa cinta seperti itu jarang ditemukan, namun sayangnya hatinya sudah dimiliki oleh orang lain. Suasana mendadak hening. Hanya tersisa tatapan penuh penasaran dari si gendut yang menunggu jawaban. Ketika ia bertanya siapa orang yang dimaksud, Long Nui tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, ia hanya menoleh perlahan ke arah Zhuo Fan, menatapnya dengan ekspresi lembut yang dipaksakan. Sekejap mata semua yang hadir menoleh ke arah Zhuo Fan. Pemuda itu terdiam, wajahnya menegang karena tidak menyangka akan dijadikan tameng dalam permainan ini. Dalam hati, ia mengumpat pelan, sadar bahwa kali ini Long Nui berhasil membalas keisengannya dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, ekspresi si gendut berubah drastis. Matanya melebar, rona merah amarah mulai naik ke wajahnya yang bulat. Meski Zhuo Fan segera mencoba menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman, ucapan itu tidak lagi didengar. Si gendut yang hatinya terbakar cemburu justru menatap Zhuo Fan dengan penuh kebencian. Bagi dirinya, penjelasan itu hanyalah alasan pengecut dari seorang saingan yang diam-diam merebut orang yang ia cintai selama bertahun-tahun. Tanpa berpikir panjang, ia menghunus senjata dan menantang Zhuo Fan untuk bertarung. Zhuo Fan sedikit terkejut melihat sikap si gendut.
Berbeda dengan kebanyakan orang yang biasanya langsung melibatkan keluarga atau orang-orang di belakangnya, pemuda itu justru memilih menyelesaikan persoalan dengan kekuatan tangannya sendiri. Ia bahkan dengan tegas menyatakan bahwa para penjaganya tidak akan ikut campur dalam pertarungan ini. Melihat tekad yang begitu kuat dan lugas itu, Zhuo Fan akhirnya menerima tantangan tersebut. Setelah keduanya sepakat menentukan tempat pertarungan, Zhuo Fan sempat melempar beberapa candaan ringan untuk mencairkan suasana. Namun si gendut tidak membalasnya dengan kata-kata. Tanpa banyak bicara dan tanpa aba-aba, ia tiba-tiba meluncurkan pukulan keras ke arah Zhuo Fan. Serangan mendadak itu membuat Zhuo Fan hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia menilai bahwa lawannya ini tampaknya lebih menyukai cara menyerang secara diam-diam dan tanpa peringatan. Si gendut langsung menyatakan bahwa karena mereka sudah berada di arena, pertempuran dianggap telah dimulai. Zhuo Fan tiba-tiba berteriak keras sambil menunjuk ke arah belakang si gendut, seolah ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Begitu si gendut secara refleks menoleh, Zhuo Fan segera melangkah maju dan menghantamkan tendangan dengan tepat ke wajah lawannya. Pukulan itu begitu kuat hingga tubuh si gendut terpental ke belakang, melayang beberapa meter sebelum mendarat dengan keras. Si gendut bangkit dengan wajah memerah karena marah dan malu. Ia mulai serius, mengeluarkan teknik bela diri tingkat tinggi yang disebut Denshan Fist. Gerakannya menjadi lebih lincah dan ganas, setiap pukulan membawa hembusan angin kencang yang menandakan kekuatan kultivasi yang jauh lebih tinggi. Ia yakin sekali bahwa dengan selisih 2 tingkat kultivasi dibanding Zhuo Fan, lawannya tidak mungkin mampu bertahan lama. Dengan keyakinan penuh, ia menerjang maju, menyalurkan seluruh tenaga ke serangkaian pukulan bertubi-tubi yang mengarah ke titik vital. Namun Zhuo Fan justru tetap tenang. Ia berdiri santai, tangannya bergerak perlahan tapi tepat, menangkis setiap serangan dengan mudah seolah membaca gerakan lawan sebelum terjadi. Setiap kali tinju si gendut hampir menyentuh, Zhuo Fan mengelak atau menangkis dengan kekuatan yang seimbang namun lebih halus. Akhirnya, ketika si gendut melancarkan pukulan terkuatnya, Zhuo Fan membalas dengan satu hantaman balik yang sederhana tapi penuh kekuatan tersembunyi. Tubuh si gendut kembali terpental tinggi ke udara, berputar tak terkendali sebelum jatuh ambruk ke tanah dengan suara keras. Napasnya tersengal, matanya melebar penuh ketidakpercayaan. Sementara Zhuo Fan masih berdiri di tempatnya tanpa goresan sedikitpun. Setelah pertarungan usai, Zhuo Fan melangkah mendekati tubuh si gendut yang masih tergeletak lemah. Dengan tenang, ia mengulurkan tangan kanannya sebagai tanda mengakhiri permusuhan. Si gendut menatap tangan itu sejenak, napasnya masih tersengal, lalu akhirnya meraihnya dan membiarkan Zhuo Fan menariknya berdiri. Dalam hati, ia mengakui sepenuhnya keunggulan kemampuan Zhuo Fan yang jauh melampaui apa yang ia bayangkan sebelumnya. Si gendut kemudian menghela napas panjang, lalu mengucapkan pujian tulus bahwa Long Nui memang memiliki mata yang sangat tajam karena memilih Zhuo Fan sebagai pasangannya. Suasana di arena mulai mencair, digantikan rasa saling menghormati yang baru terbentuk di antara keduanya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, seberkas cahaya tajam melesat dari kegelapan, langsung mengarah ke arah si gendut dengan kecepatan mematikan. Zhuo Fan bereaksi lebih cepat dari angin. Ia melompat ke depan, menarik tubuh si gendut ke samping tepat saat serangan itu melintas, meninggalkan goresan panas di tanah tempat si gendut tadi berdiri. Dari balik bayang-bayang pepohonan dan bebatuan sekitar arena, muncul sekelompok sosok berpakaian hitam misterius, aura mereka dingin dan penuh niat membunuh. Si gendut langsung mengenali mereka, kelompok pembunuh yang telah memburunya sejak lama. Wajahnya memucat, tapi ia segera melangkah maju, berdiri di depan Zhuo Fan dan yang lainnya. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa ia menyerahkan diri, dan memohon agar yang lain dilepaskan tanpa diganggu. Pemimpin kelompok misterius itu hanya tertawa dingin. Ia menggelengkan kepala perlahan, menyatakan dengan nada tanpa kompromi bahwa tidak seorang pun dari mereka akan dilepaskan hidup-hidup. Zhuo Fan melangkah maju dengan tegas. Ia menyatakan bahwa si gendut kini berada di bawah perlindungannya. Para pembunuh itu menatapnya sekilas, merasakan bahwa kultivasi Zhuo Fan hanya berada di ranah pengumpulan ki. Mereka langsung tertawa mengejek, saling bertukar pandang penuh hina. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk membunuh Zhuo Fan terlebih dahulu, baru kemudian membereskan yang lainnya. Zhuo Fan melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, memegang senjata pusaka sihir yang berkilau dingin di tangannya. Orang yang sebelumnya sombong dan penuh ejekan tiba-tiba terdiam, tubuhnya membeku tak bisa bergerak sama sekali, seolah terkena tekanan spiritual yang mencekik. Dengan satu tebasan cepat dan tepat dari Zhuo Fan,
Kepala lawannya terpisah dari tubuhnya, dan ia tewas seketika tanpa sempat mengeluarkan suara. Para pembunuh lainnya terpaku sesaat, mata mereka melebar karena kaget dan tak percaya. Namun ketakutan itu segera berubah menjadi amarah. Mereka langsung menyerang Zhuo Fan secara bersamaan dari berbagai arah, senjata mereka meluncur dengan niat membunuh. Zhuo Fan tidak gentar. Gerakannya secepat kilat, tubuhnya berputar dan meliuk di antara serangan-serangan itu. Dalam hitungan detik, beberapa orang di antaranya tewas secara tragis. Ada yang terbelah dua, ada yang dada mereka ditembus, dan ada pula yang kepalanya hancur sebelum sempat menyentuh Zhuo Fan. Darah beterbangan di udara, meninggalkan aroma besi yang pekat di arena yang kini dipenuhi keheningan mencekam. Sisa para pembunuh sempat diliputi ketakutan, tubuh mereka membeku sesaat melihat rekan-rekan mereka tewas begitu cepat. Namun salah satu dari mereka, yang tampak paling berani, memutuskan untuk menyerang bersama. Ia berharap bisa melumpuhkan Zhuo Fan dengan serangan gabungan yang terkoordinasi. Zhuo Fan justru semakin senang melihat itu. Matanya menyipit penuh kegembiraan dingin. Tebasan demi tebasan dilancarkannya dengan presisi mematikan. Gerakannya begitu cepat hingga bayangan senjatanya membentuk garis-garis cahaya di udara. Satu persatu lawannya roboh, tubuh mereka terpotong atau hancur sebelum sempat mendekat. Akhirnya, hanya satu orang yang tersisa. Zhuo Fan menghentikan gerakannya. Senjatanya masih meneteskan darah, dan ia menatap pria terakhir itu dengan tatapan yang membuat udara terasa membeku. Orang itu kini gemetar, tak berdaya, siap untuk diinterogasi. Zhuo Fan langsung menatap tajam ke arah pembunuh terakhir yang masih hidup, menanyakan siapa yang mengirim mereka. Namun sebelum orang itu sempat membuka mulut untuk menjawab, sebuah serangan kuat tiba-tiba menghantam tubuhnya dari belakang. Orang itu mati seketika, tubuhnya ambruk tanpa suara, darah mengucur deras dari dada yang hancur. Zhuo Fan segera mengenali kekuatan di balik serangan itu, tingkat yang jauh melampaui apa yang bisa ia hadapi saat ini. Aura itu terasa mencekik dan tak tertandingi. Dari kegelapan muncul sosok seorang pria parubaya dengan rambut putih panjang dan tatapan dingin yang penuh otoritas. Si gendut langsung mengenalinya dan bergumam dalam hati bahwa itu adalah gurunya, Fang Qiubai. Semua orang terkejut melihat kehadiran Fang Qiubai di tempat itu. Mereka bertanya bagaimana ia bisa berada di sini. Fang Qiubai menjawab dengan tenang bahwa ia datang bersama Long Jiu. Ia mengaku sengaja tidak turun tangan sejak awal pertarungan, hanya agar bisa menyaksikan pertarungan yang seru dari awal hingga akhir. Kemudian, dengan nada penuh apresiasi, ia memuji Zhuo Fan atas kemampuan tingginya di usia yang masih muda, mengakui bahwa bakat seperti itu jarang ditemui. Zhuo Fan menunduk hormat kepada Fang Qiubai, menunjukkan sikap sopan dan penghormatan yang tulus. Namun di balik itu, ia segera menyadari sesuatu dan langsung bertanya mengapa Fang Qiubai membunuh pembunuh terakhir tadi, seolah ia sudah mengetahui ada maksud tersembunyi di balik tindakan itu. Fang Qiubai menatap Zhuo Fan dengan tatapan tajam namun santai. Dengan nada ringan yang sebenarnya mengandung peringatan kuat, ia mengatakan bahwa menjadi terlalu pintar di usia muda tidak selalu baik, karena bisa membawa bahaya yang tak terduga. Zhuo Fan langsung memahami maksud peringatan itu dan diam-diam mengakuinya dalam hati, ekspresinya tetap tenang tanpa menunjukkan rasa takut. Fang Qiubai semakin kagum melihat sikap Zhuo Fan yang dewasa dan berani. Ia mulai berniat menjadikan Zhuo Fan sebagai muridnya, terlihat dari sorot mata yang penuh minat. Namun Zhuo Fan tidak memberikan jawaban apapun, hanya diam tanpa komitmen. Karena ada urusan penting yang harus diselesaikan, Fang Qiubai akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia membawa si gendut bersamanya, meninggalkan arena dengan langkah mantap. Tak lama kemudian, Long Jiu mendekati Zhuo Fan dan langsung memanggilnya. Dengan suara tegas, Long Jiu menyuruh Zhuo Fan segera kembali ke pavilion, karena ada hal penting yang perlu dibahas secepatnya. Zhuo Fan dan Long Jiu akhirnya tiba di pavilion Qianlong. Long Jiu segera menyerahkan sebuah surat resmi yang berisi proposal pembentukan aliansi antara kedua pihak. Zhuo Fan menerima surat itu dengan hati-hati, lalu meminta izin untuk pergi menemui Luo Yunxiang agar surat tersebut bisa ditandatangani dengan benar. Long Jiu langsung meminta Zhuo Fan untuk menandatangani surat itu sendiri di tempat. Namun Zhuo Fan menolak dengan sopan dan tegas. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik keluarga, sehingga tanda tangannya tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika ia menandatangani sekarang, di masa depan surat itu bisa dianggap tidak sah dan menimbulkan masalah bagi aliansi yang baru terbentuk. Sesampainya Zhuo Fan di penginapan keluarga Luo, ia langsung bertanya kepada seorang pengawal di mana Luo Yunxiang berada.
Pengawal itu menjawab bahwa Nona sedang berada di dapur. Zuofan segera menuju ke sana dan mendapati Luo Yunxiang tertidur lelap di atas meja dapur, kepalanya bersandar pada lengan yang terlipat. Wajahnya tampak lelah sekali setelah berjuang seharian belajar memasak. Jari-jarinya yang ramping dibalut perban tipis di beberapa tempat, tanda luka kecil akibat kesalahan saat memotong atau terkena panas. Napasnya teratur pelan, rambutnya sedikit acak-acakan, dan di sekitarnya masih tersisa bahan-bahan masakan yang belum selesai dibersihkan, mencerminkan usaha kerasnya yang tulus. Zuofan menghampiri Luo Yunxiang yang masih tertidur di meja dapur. Dengan ragu, ia mencicipi makanan yang telah disiapkan. Makanan itu terlihat menggugah selera dari segi penampilan, membuat seorang pengawal yang bertanya kenapa Zuofan masih ragu-ragu. Pengawal mencicipi sedikit, tapi seketika memuntahkannya karena rasanya sangat buruk. Namun saat melihat wajah Luo Yunxiang yang lelah tapi penuh ketulusan, hati Zuofan tersentuh. Keraguan yang tadi ada, lenyap seketika. Ia kembali mengambil dan menghabiskan makanan itu perlahan demi perlahan, menelan setiap suapan meski rasanya menyiksa, hanya agar usaha keras Luo Yunxiang tidak sia-sia. Setelah menghabiskan semuanya, Zuofan merasa lelah luar biasa. Tanpa sadar, ia merebahkan kepalanya di meja dan tertidur di samping Luo Yunxiang, napasnya teratur pelan. Pagi harinya, Luo Yunxiang terbangun lebih dulu. Matanya melebar terkejut melihat Zuofan tertidur begitu dekat di sampingnya. Wajahnya damai dan rambutnya sedikit menutupi dahi. Hatinya berdebar dengan kencang. Dengan perlahan, ia mendekatkan wajahnya, hampir saja mencium bibir Zuofan yang tertutup rapat dalam tidur. Namun tepat saat itu, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari luar. Seorang pengawal masuk dengan buru-buru, membawa kabar mendadak. Luo Yunxiang langsung panik. Dengan cepat ia berpura-pura tertidur lagi. Menutup mata rapat-rapat, wajahnya memerah dan jantungnya masih berdegup kencang, berharap pengawal itu tidak menyadari apa yang hampir terjadi.